Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, mahasiswa semester 1 maupun semester 2 yang sudah hadir di perkuliahan ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat karena Anda sudah masuk UNESA ya, terutama yang semester 1. Baik, perkuliahan kita di pertemuan kedua ini berkaitan dengan hal mendasar dalam komunikasi di UNESA atau di lingkungan kampus. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan bismillah bagi yang beragama Islam dan juga bacaan sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Oke, siang hari pergi ke hutan. Niatnya ingin mencari rotan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Saya ucapkan kepada semua mahasiswa sekalian. Baik, mata kuliah kita hari ini adalah tentang sopan santun atau kesantunan dalam berbahasa Indonesia. Izinkan saya membagikan layar. Semoga Anda dapat melihatnya. Oke, ini kesantunan berbahasa Indonesia sebagai materi pertemuan kedua dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, nanti kita akan coba melihat atau mengulas kenapa kesantunan itu diperlukan, atau kenapa sih kita kok masih perlu belajar tentang berbahasa yang santun, atau jangan-jangan ini buang-buang waktu saja atau tidak perlu. Kita sebetulnya tidak perlu atau tidak membutuhkan. Nah, pertama memang ada beberapa kasus ya di kampus kita ya, dan kasus ini sampai membesar. Kalau yang nggak membesar itu banyak. Ada masalah-masalah berkaitan dengan komunikasi antar mahasiswa, di mana mereka ketika mem-WA teman-temannya, itu salah komunikasi sehingga ada terjadi pertengkaran, ya, atau terjadi masalah. Nah, demikian juga antara mahasiswa dengan dosen. Karena komunikasi yang kurang baik, bahasa yang kurang santun, maka terjadi juga, eee, ada masalah berkaitan dengan bagaimana mahasiswa dan dosen itu berkonflik, gara-gara awalnya adalah bahasa yang digunakan ketika mem-WA ya, atau berkomunikasi via WA. Ada juga masalah kebahasaan yang terjadi atau yang diekspresikan oleh mahasiswa di beragam media sosial, ya. Entah itu X, entah itu Instagram, entah itu apalagi ya, ya media-media sosial lainnya yang terbuka itu Facebook kalau zaman saya ya. Mereka atau mahasiswa dan juga kadang dosen itu memposting status dan juga memposting info-info dengan pendapat dan memakai bahasa yang kurang pas. Nah, ini kita perlu melihat, dan sebagai mahasiswa, sebagai seorang akademisi atau scholar itu ya nantinya calon sarjana, kita perlu tahu dan memahami bahwa bahasa itu adalah pesan sekaligus senjata pada diri kita. Kalau kita pakai dengan kurang tepat, maka dia akan melukai orang. Tapi kalau kita pakai dengan tepat, dia akan menolong orang dan bahkan mengobati orang.
Nah, kita lihat sekarang ada banyak kasus ya di UNESA, kita cek misalnya di Instagram, itu ada banyak sekali, cara-cara mahasiswa maupun orang umum berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang mungkin saja itu dapat, membuat, masalah atau mungkin saja justru membuat obat atau membuat sebuah terapi atau bahasa Anda dapat menjadi solusi bahkan. Nah, kita coba melihat, saya share sesuatu yang lain ya, misalnya di sini, semoga Anda melihatnya. Nah, ini salah satu akun yang menarik bahasanya ya. Biyen pas makmur-makmure ketintang arek liwet, liwet itu lidah wetan, sempat duwe masa-masa gelandang ambek Mbah Tasya. Nah, kita meskipun nggak tahu, saya juga nggak tahu maksudnya siapa itu Tasya dan lain-lain ya, bahasanya juga campur bahasa Jawa. Ada akun yang memperlihatkan kesenjangan fasilitas UNESA bagian Ketintang. Nah, kita coba, lihat, berikutnya. Rem tangan iku Cak, sampean surung lak mlaku. Nah, kan ini bahasa-bahasa yang, satir, tapi ini memakai bahasa Jawa ya, bukan bahasa Indonesia. Dek Winsa wes tok Cak, kayune ilang. Tim zaman kampus liwet, kampus ini bahasa Indonesia nih. Tim zaman kampus Lidah Wetan, kampus Tambak Sari, dan kampus Gedangan sebagai anak tiri. Oh, oh gitu. Jadi ini menggeser ini ya, membalik, fakta bahwa sekarang di Indonesia Ketintang begini, dulu diliwet dan lain-lain juga sama gitu. Ini bangku kuliah zamanku biyen kok gak ganti-ganti ya. Sebelum perkuliahan dimulai, ini bahasa Indonesia ya. Alangkah baiknya rakit meja dulu agar perkuliahannya berjalan lancar. Coba kita perhatikan bahasanya. Astagfirullah mantap. Perasaan iku kursi zamanku mbiyen 92 nggak ganti-ganti. Dan seterusnya ya. Kampusmu Yanda. Ya apa iki Cak solusine? Liwet padha wae bahasa Jawa. Kursiku tahun 2004 kok isih enek. Nah, pasti teknik. Nah, oke. Biyen senam BTN 2002 keterima nang UNESA. Pak Rektor pripun Pak Rektor? Apakah kursinya sudah benar? Bayar kuliah anak UNESA lumayan loh Pak. Iso buat buka usaha. Nah, ini bahasa campur-campur ya, bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Sasan aku wis suwek suwal 3 musuh bangku UNESA. Sing 3 kali. Ini juga bahasa Indonesia campur-campur. Besok kuliah bawa selotip bolak-balik Mas. Siapa tahu bisa dipakai sementahun. Sementahun. Nah, ini kita lihat ya, eee, komunikasi dalam media sosial. Nah, komunikasi apa? Anda atau kita ketika melakukan komentar, itu tentu saja sifatnya personal, personal ya. Personal, tetapi sayangnya itu bukan lagi masalah personal. Kalau sudah publik seperti itu menjadi masalah publik. Kenapa masalah publik? Karena dilihat oleh banyak orang. Mereka nggak tahu kita lihat, kita tonton, ya. Dan juga nggak tahu saya yang buka ini misalnya. Nggak tahu, nggak sadar siapa yang buka, atau bahkan yang tadi disebut namanya membuka juga nggak tahu. Artinya itu memang milik publik, sudah menjadi milik publik. Nah, bagaimana cara kita, mengatur diri agar memiliki atau agar mengeluarkan, kata-kata, produk bahasa yang itu baik dan bahkan itu, santun sesuai dengan bahasa Indonesia, itu yang akan kita coba pelajari, ya. Tidak hanya dicoba, nanti di akhir akan kita praktikkan. Nah, kita mulai ya dengan fokus pada bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa masih campur-campur seperti tadi, ya itu memang, konteksnya adalah konteks masyarakat Jawa Timur ya, bahasanya khas itu sangat Jawa Timuran, kemudian masih campur-campur dan juga, satir.
Cuman saya lihat, beberapa yang tidak ada yang itu kemudian mencaci maki orang, tidak ada. Masih dalam batas komunikasi, komunikasi interaktif ya, interaktif, sepadan yang tidak sampai untuk menghujat atau menghakimi orang, saya kira. Nah, tujuan dari mata atau materi ini ya, mata kuliah atau materi kedua ini khususnya, itu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang santun. Dipahami lagi ya, menggunakan bahasa Indonesia yang santun dalam konteks akademik dan non-akademik. Yang akademik itu ketika kita komunikasi dengan dosen, dengan sesama mahasiswa di ruang kelas, dengan para sivitas akademika yang lain. Nah, itu konteksnya akademik. Kalau non-akademik, ya kayak tadi ya contoh yang di IG tadi itu konteksnya sebetulnya bisa non-akademik dan juga bisa akademik. Cuman lebih ke non-akademiknya ya. Bahasa Indonesia sekali lagi bukan bahasa yang campur. Nah, maksud dari kesantunan itu apa? Santun itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu sepadan dengan yang namanya tata krama. Tapi tata krama ini konsepnya sudah menjadi konsep Indonesia ya. Kesantunan berbahasa itu biasanya memang apa ya terlihat bagaimana kita sebagai penutur itu berkomunikasi baik itu secara tulisan maupun lisan. Ya, ada dua, secara lisan maupun tulisan. Saat berkomunikasi, kedua pihak atau semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu sebaiknya menyampaikan ide yang dipikirkan dengan tetap memperhatikan bahasa yang digunakan oleh masyarakat secara umum atau oleh tata bahasa, norma berbahasa yang berlaku. Misalnya kalau bahasa Indonesia, ya idealnya kita kita tidak perlu mencampur-campur dengan bahasa Jawa. Khawatirnya itu nanti menyinggung yang bukan bahasa Jawa atau sebaliknya orang Sunda kemudian berbahasa Sunda saja yang itu menyinggung orang berbahasa lainnya atau Batak misalnya atau yang lain-lainnya Madura dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini idealnya memang menjaga. Jadi ini yang ideal ya. Saya tidak bermaksud untuk kemudian, oh jangan nggak boleh berbahasa Jawa di sini, nggak boleh berbahasa Madura. Ya tentu saja boleh, karena itu bagian dari bahasa kita. Namun harus kita perhatikan dulu lawan bicara dan juga konteks suasana kepada siapa kita berkomunikasi. Nah, itu kalau, konteksnya itu akademik, sebaiknya ya, misalnya di kampus ya, sebaiknya berbahasa Indonesia secara baik dan benar, ya, itu. Kemudian tata cara atau norma berbahasa itu juga perlu, menyesuaikan dengan, konteks kebudayaan yang berlaku. Misalnya kalau di Surabaya, kalau di Madura itu, eee mungkin masih banyak sebagian mahasiswa yang meskipun dia itu tinggal di Surabaya, tapi dia asalnya misalnya Kediri atau asalnya mana lagi yang Ngawi, Tulungagung, Solo yang memiliki tekanan atau intonasi tidak terlalu keras seperti di Surabaya maupun di, Batak misalnya, itu kita juga perlu memahami. Jadi nggak kemudian memaksakan, kebiasaan di tempat asal misalnya ada orang Batak atau orang mana, Surabaya yang memiliki intonasi atau tekanan dalam berbahasa itu lebih keras. Misalnya minta tolong, "Ambilkan itu dong, cepetan." Nah, kayak gitu.
itu kan seolah-olah itu, memerintah dan intonasi maupun tekanannya itu perlu disesuaikan kepada siapa kita berkomunikasi, apalagi kepada dosen misalnya, "Pak, bertanya Pak." Nah, itu juga mungkin ya, bergantung dosennya. Kalau seperti kami yang sudah lama di Surabaya enggak masalah, tetapi mungkin ada sebagian dosen yang akan, dapat atau akan bisa tersinggung dengan tekanan-tekanan atau intonasi itu, ya. Se sebagai ini ya, sebagai mahasiswa, ya kita perlu, cerdas dalam melihat siapa lawan bicara kita. Meskipun sesama teman ya, itu juga harus tetap, eee eee, mengacu pada bagaimana norma yang ada di di budaya teman kita tersebut atau lawan bicara itu. Oke, itu yang perlu kita perhatikan ya, dalam berkomunikasi di dunia akademiknya, atau orang sering menyebut sebagai tata krama ya, itu kesantunannya. Nah, kesantunan berbahasa dalam bahasa Indonesia kita sudah masuk ya ke materi, ada 2 hal ya dalam kesantunan berbahasa menurut Pranowo. Pertama itu adalah aspek penentu kesantunan ya, kemudian elemen pendukungnya. Apa aspeknya? Tadi sudah saya sampaikan, intonasi, ya, tekanan tadi loh ya. Terus nada, nada juga ya, diksi atau pilihan kata, meskipun ya ada contoh juga, eee, ya memang intonasinya, nadanya itu sudah halus, tetapi diksinya ini membuat orang sakit hati. Misalnya, eee, ada teman yang memiliki kekurangan ya, kekurangan katakanlah, sulit untuk menyampaikan sesuatu dengan jelas. Nah, kita kemudian ngomong, "Roy, kamu kok ngomongnya" kan sudah halus nih ya nadanya, "Kamu kok, tadi menjelaskan itu jelek sekali sih, buruk sekali sih." Nah itu pilihan diksi buruk ini dapat juga akan menyinggung perasaan. Sebaiknya sih memang ya bergantung orangnya, kalau misalnya orangnya sudah terbiasa dengan saling olok-olok nggak masalah ya. Tapi kalau enggak, nah itu kita harus betul-betul cerdas untuk memperhatikan itu. Kita ganti dengan diksi yang lain misalnya, "Roy, kamu tadi waktu menjelaskan kok ada beberapa hal yang kurang gitu loh rasanya. Ada beberapa hal yang sedikit, perlu dikembangkan." Nah, kayak gitu. Ya memang muter-muter tapi, perlu berkaitan dengan, siapa lawan bicara kita, komunikator yang, kita ajak bicara itu perlu kita perhatikan hal-hal semacam itu ya. Terus kemudian ada struktur ujaran, ya struktur ujaran ini juga penentu dari kesantunan itu sendiri. Nah, yang mendukung itu ya memang kita perlu bersikap, rendah hati itu ya tidak kemudian merasa ini paling apa ya, mmm, paling pinterlah, paling berkuasa, paling hebat, tidak, tetapi kita berusaha untuk menjadi, sesama yang memperhatikan sesamanya. Kemudian empan papan itu maksudnya bagaimana kita sebagai mahasiswa atau sebagai akademisi itu mampu menempatkan diri kita sendiri ya. Misalnya kalau ngomong dengan dosen bagaimana, ngomong dengan sesama mahasiswa bagaimana ya. Menjaga perasaan, nah itu juga penting. Misalnya memang ada mahasiswa yang kadang itu memiliki kekurangan, sulit berbicara, sulit mengekspresikan, bahkan ada yang punya kekurangan fisik. Jangan sampai kita mengolok-olok itu, perhatikan dengan baik itu ya. Perasaannya itu, kalau kita katakan A, misalnya apakah itu terluka atau tidak. Nah itu kita juga perlu menjaga itu. Mau berkorban maksudnya itu mengorbankan diri kita
untuk tidak mengatakan, untuk menahan sesuatu yang ingin kita sampaikan. Kadang kan ada orang yang nggak bisa menahan itu. Terus apa yang ada di pikiran langsung keluar begitu saja. Misalnya ada kerudung temannya yang kurang pas gitu langsung, kerudungmu itu loh kok melengsing-melengsing." Itu sederhana, sepele, tapi ya kalau kita langsung mak brojol gitu atau langsung keluar gitu aja dari pikiran kita ya, melalui mulut. Nah ini kadang, itu dapat menjadi masalah ya. Ya semoga tidak, tetapi seringkali terjadi hal-hal seperti itu. Mawas diri, itu juga kita bersikap untuk lebih dewasa, lebih bisa menahan, semuanya ya, menahan hal-hal yang mungkin saja dapat, membuat masalah, memicu masalah. Lah, ranah kesantunan berbahasa Indonesia itu di domainnya atau di ranah apa saja, ya. Pertama di masyarakat, ketika kita di kosan atau di tempat lain itu perlu kita perhatikan ya, bagaimana norma-norma setempat. Kemudian di platform digital terutama di media sosial yang tadi sudah saya contohkan ya, itu satu contoh aja ya. Dan juga, di dalam lingkungan akademik seperti di sekolah, di kampus, ini ranah-ranah yang perlu kita perhatikan dan kita bisa empan papan, menempatkan diri. Kapan kita perlu berbahasa Jawa, utuh ya, di masyarakat atau di lingkungan lidah wetan misalnya, di liwat itu ya kita ndak masalah gunakan bahasa itu untuk membeli makanan, membeli kebutuhan di toko maupun di pasar, itu perlu kita, gunakan, menyesuaikan dengan masyarakat, kebutuhannya dan juga, apa yang ada dalam norma masyarakat tempat kita tinggal atau berkomunikasi. Kemudian di ranah akademik ya seperti kita sekarang ini, Anda di kelas, di kampus itu perlu berbahasa Indonesia dengan baik dan dengan sesuai ya, dan memilih ujaran, memilih diksi itu dengan sesuai juga ya. Kalau di platform digital ini yang paling berbahaya biasanya, karena kita merasa sendiri, nggak ada interaksi dengan orang secara langsung, hanya online, tidak melihat mimik orang, wajah orang, kemudian juga tidak tahu siapa yang kita ajak bicara, maka biasanya bebas saja di media sosial itu. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Lalu kemudian ketidaksantunan bahasa, ujaran kebencian dan sanksi hukumnya itu apa? Ketidaksantunan berbahasa ini ya bisa memunculkan ujaran kebencian ya. Ini biasanya ada sanksi sosial, ada teguran, diblok, bahkan UU ITE ya. ITE ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini ya, kemudian tugas silakan mahasiswa harus memperhatikan kesantunan berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan sesama anggota komunitas keilmuan. Buat 3 jenis turunan, maaf, buat 3 jenis tuturan yang ditujukan kepada dosen, tenaga pendidikan di kampus dan sesama mahasiswa. Buat 3 jenis tuturan. Ya, misalnya satu pesan untuk dosen, satu pesan untuk tenaga pendidikan dan satu lagi sesama mahasiswa. Buat contohnya ya, misalnya untuk mengingatkan dosen mata kuliah atau mengajar hal tertentu atau apa gitu ya. Oke, ini tugasnya dikumpulkan di folder seperti biasanya. Oke, terima kasih itu atau silakan cek di LMS atau asinkronus CSSO Anda. Oke, itu terima kasih, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.